Pada Lambda arsitektur atau dalam model data ingestion dengan tipe Lambda architecture, sebenarnya kita mencoba mengumpulkan data dengan proses data ingestion tadi dengan mengkombinasikan antara real time dan batch method tadi. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Kadang seperti halnya kita menjala ikan di lautan yang sangat luas, ketika kita menebar jala, belum tentu kita mendapatkan ikan yang kita harapkan. Dan kemudian kadang juga kita malah mendapatkan sampah dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi menarik adalah kadang ada saatnya kita menjala dengan jala yang sangat besar, dan pada saat tertentu kadang juga kita butuh melakukan dengan model memancingnya. Nah, sebenarnya itu niat awal bagaimana kita melakukan Lambda architecture. Konteksnya adalah bagaimana kita berusaha mendapatkan kumpulan data yang berkualitas. Yang berkualitas ini maksudnya adalah yang benar-benar representatif, menunjukkan situasi dan kondisi real dari lokasi yang sedang kita potret datanya. Nah, sehingga ini menjadi penting. Sebagai contoh, kita bisa mengkombinasikan atau membuat dua model data ingestion, baik itu real time maupun batch, itu berjalan beriringan. Nah, sebenarnya sama-sama menangkap data yang sama. Terkadang di sisi yang lain ini dilakukan untuk mengantisipasi ketika kita sudah men-set up real time data ingestion, terjadi sesuatu masalah sehingga kita kehilangan momen, dan kemudian kita menjadi tidak kehilangan momen karena kita udah punya cara lain yang membackup sehingga kita tetap mendapatkan momen itu dengan batch method dan sebaliknya. Nah, sehingga nanti ketika dikumpulkan, kita jadi bisa membandingkan kapan di time series kapan kita kehilangan data-data penting, dan kemudian kita gabungkan sehingga data menjadi lengkap kembali. Nah, itu sebagai contoh bagaimana ilustrasi penggunaan Lambda architecture ini. Nah, dalam skala yang sangat besar, biasanya ini sering digunakan di dalam big data arsitektur yang sangat besar. Ya, contoh untuk e-commerce, untuk yang lain, itu sangat-sangat dimungkinkan. Bahkan di dunia perbankan, di dunia telco, ini dilakukan. Karena apa? Karena datanya itu sangat besar lalu lintasnya, sangat ekstrim, dan sangat variatif, sehingga kita bagaimana membuat cara yang benar-benar konvergen dan hybrid agar tidak ada resiko kita kehilangan lalu lintas data. Nah, di dalam gambar yang saya tampilkan ini menunjukkan bagaimana kita mengkombinasikan antara data ingestion dengan real time dan batch tadi agar bisa bekerja sama dan kemudian menghasilkan sebuah kumpulan data yang berkualitas sehingga mendukung nanti proses analitik yang baik. Nah, ini salah satu kunci dari data ingestion. Nah, rekan-rekan sekalian, dengan menggunakan ini, kita mendapatkan manfaat sebenarnya ketika data ingestion ini dikerjakan dengan baik, diatur dan di-setup dengan baik, maka kita akan memiliki dataset yang berkualitas. Nah, dataset yang berkualitas atau data yang berkualitas ini, pertama, ya data itu readily available, jadi selalu ada ketika dibutuhkan. Nah, ini menjadi penting. Kemudian data itu tidak terlalu kompleks. Karena apa? Karena kita sudah menyederhanakan dengan membuat sebuah mekanisme ingestion dari berbagai macam sumber data. Tentu saja kita akan punya keuntungan karena kita bisa lebih hemat waktu dan tenaga dan juga uang, effort untuk mengumpulkan data itu. Bayangkan jika harus mensurvei dan kemudian menyebar kuesioner dengan banyak sekali dengan jutaan responden. Nah, itu akan sangat sulit. Bagaimana jika gather secara otomatis dari berbagai macam sumber? Maka dalam durasi waktu yang singkat kita bisa mengumpulkan data yang sangat besar. Nah, coba bayangkan, ini sekedar ide gila gitu ya. Sensus penduduk dilakukan dengan cara seperti ini, tidak mendatangi door to door misalnya semacam itu. Nah, itu akan menjadi menarik, akan menjadi challenging, dan tentu saja kita bisa diskusikan bagaimana nanti modelnya. Kita ingin mensurvei apakah orang di Indonesia ini berhak mendapatkan bantuan sosial apa tidak. Tentu saja kita bisa menggunakan hal semacam ini. Nah, tentu dengan parameter-parameter yang disepakati. Sangat mungkin, sangat potensial, dan tidak menutup kemungkinan sama sekali. Tinggal kita mau berkreasi apa tidak. Nah, yang menjadi menarik, dengan kumpulan data yang berbagai macam sumber, otomatis di belakang kita seolah-olah kita memiliki sumber atau pembisik data yang sangat lengkap. Dan dari berbagai macam jenis dan persepsi. Sehingga apa yang terjadi? Begitu kita punya point of view yang luas, maka kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Itu poinnya.
Dan yang terakhir adalah dengan cara itu, dengan kekuatan data, kita akan membuat solusi berupa aplikasi atau mungkin pendekatan visualisasi yang jauh lebih presisi, lebih baik, dan lebih valuable. Dan lebih penting lagi adalah menjadi solusi problematika yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebenarnya fungsi strategik dari data ingestion. Saya berpesan buat teman-teman yang profesi sebagai data engineer misalnya, kelihatannya mungkin tidak terlihat di depan, tapi perannya ketika mengurusi data ingestion ini sangat-sangat penting. Maka dalam dunia teknis saya sering menyebutnya ini adalah dirty work-nya big data. Kenapa? Karena ini penuh dengan cara-cara dan pendekatan yang mungkin orang tidak suka. Karena apa? Karena tidak suka melakukannya. Karena benar-benar ini membutuhkan ketelitian, butuh adaptasi, butuh fleksibilitas dan keahlian yang sangat tinggi. Dan nanti akan berhadapan dengan data-data yang mungkin tanda kutip dirty karena bersumber dari sumber yang entah berantah, dan kemudian kita bisa, orang data engineer bisa menyajikannya menjadi data set yang bisa dipakai oleh teman-teman data scientist dan dengan enaknya melakukan analisis big data. Itulah peranan seorang data engineer. Tapi tetap semangat dan kita akan bertemu di penjelasan berikutnya. Semangat inovasi!